Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini saya akan memaparkan terkait dengan hasil ujian akhir semester UAS kami yang telah kami susun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wahid, NIM 2309601093, prodi PAI 5B. Untuk hasil dari evaluasi atau UAS yang pertama, yaitu pertanyaannya terkait dengan seputar administrasi. Dalam ilmu administrasi pendidikan, ada beberapa pandangan terkait dengan definisi administrasi. Pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Kedua, administrasi sama dengan manajemen. Ketiga, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Jelaskan ketiga hal tersebut. Terkait dengan pertanyaan pertama, administrasi yaitu berfokus pada pengaturan dan koordinasi. Sedangkan manajemen melibatkan pengambilan keputusan, pengaturan sumber daya, dan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Menurut Milan Brown, karena administrasi sebagai pengambil atau pembuat kebijakan, sedangkan pada level manajer sebagai pelaksana kebijakan. Manajemen sebagai salah satu unsur dan merupakan inti dari administrasi sebagai pelaksana yang bersifat operasional, melainkan mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan oleh sekelompok orang atau yang disebut bawahan. Administrasi sama dengan manajemen. Menurut D'Leonder, Dimorg, dan Koenig, karena fungsi manajemen sama dengan fungsi administrasi, seperti adanya planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, terus pengumpulan sumber, pengendalian, dan pengawasan. Yang seterusnya, administrasi lebih sempit dari manajemen. Administrasi dalam arti sempit ini merupakan penyusunan dan penataan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Data dan informasi yang disebut tersebut itu berhubungan dengan aktivitas organisasi, baik untuk kepentingan intern maupun ekstern. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut dengan tata usaha, clerical work atau office work. Itu terkait dengan pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut MC Gregor yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Engkoswara MED dalam salah satu buku karangannya yang berjudul Administrasi Pendidikan dalam bab Gaya Kepemimpinan, bahwa ada dua macam manusia, yaitu manusia X dan manusia Y, teori X dan teori Y. Ketika kita menjadi atasan, pimpinan, kita tidak bisa memperlakukan satu sama antara manusia X dan manusia Y karena karakter yang berbeda, sehingga menurut gaya kepemimpinannya juga berbeda. Pertanyaannya di sini, untuk manusia X dan manusia Y, kita lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana? Dan jelaskan kenapa harus menggunakan gaya tersebut. Menurut saya, dari gaya kepemimpinan pada organisasi yang bertipe X itu adalah manajemen otoriter dan menggunakan sistem pengendalian terpusat, jadi hanya pimpinan saja. Sedangkan organisasi yang bertipe Y di sini adalah organisasi yang mengadopsi dari manajemen yang partisipatif.
karyawan dan anggota tim terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi, dalam penjelasan kepemimpinan sebuah lembaga pendidikan, menurut saya yang lebih cocok diterapkan adalah tipe kepemimpinan Y. Yang bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan, karena semua karyawan terlibat dalam pengambilan keputusan dan memiliki lebih banyak tanggung jawab. Semua karyawannya bekerja dengan motivasi dari dirinya sendiri dan bersedia untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukannya. Itu terkait dengan pertanyaan nomor 2. Sekarang pertanyaan nomor 3, yaitu ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, pseudo, demokratis, laissez-faire, dan demokratis. Dari keempat gaya tersebut, tentu semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Pertanyaannya adalah, dari keempat tersebut menurut Anda mana yang lebih baik untuk dipakai zaman sekarang? Dan jelaskan alasannya. Dari pertanyaan ketiga, setiap orang dan setiap organisasi mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Salah satu gaya yang menurut saya paling cocok diterapkan pada era sekarang, dunia pada zaman sekarang, adalah gaya kepemimpinan demokratis. Kenapa? Karena pemimpin yang menganut gaya ini membuka kesempatan sama besar bagi para anggota timnya untuk berpartisipasi lebih aktif untuk mengambil keputusan. Peran pemimpin adalah untuk menawarkan bimbingan dan kendali atas jalannya musyawarah. Pemimpin juga ditugasi untuk memutuskan siapa di dalam grup yang dapat berkontribusi pada keputusan yang dibuat. Namun, ini bukan berarti bahwa setiap keputusan harus selalu dibuat di dalam grup. Bergantung pada peran dan tanggung jawab perorangan, keputusan final itu mungkin ada pada pemimpin. Itu terkait dengan pertanyaan ketiga. Untuk pertanyaan keempat, ini terkait dengan visi misi. Apa yang dimaksud dengan visi misi? Terus kemudian jelaskan perbedaan dari visi dan misi. Di sini juga menganalisis pada sebuah lembaga terdekat dari tempat tinggal Anda, serta analisislah visi dan misi pada lembaga tersebut apakah sudah sesuai. Lengkapi dengan foto visi dan misi lembaga yang Anda analisis tersebut. Nah, di sini terkait dengan pertanyaan keempat, visi dan misi. Visi adalah suatu tulisan yang menyatakan cita-cita suatu pendidikan, instansi, atau organisasi di masa depan. Visi adalah sebuah tulisan singkat, fokus, jelas, yang merupakan suatu arah sebuah pendidikan, organisasi, atau instansi. Itu visi. Sedangkan misi adalah penjabaran dari sebuah visi pendidikan, instansi, atau organisasi. Misi adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilalui sebuah pendidikan, organisasi, atau instansi. Perbedaan dari visi dan misi salah satunya adalah visi adalah gambaran besar tujuan utama, cita-cita suatu pendidikan, instansi, pribadi, atau organisasi masa depan. Sedangkan misi adalah penjabaran dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai atau mewujudkan visi tersebut. Visi berupa cita-cita jangka panjang dan berorientasi ke depan. Sedangkan misi berupa cita-cita jangka pendek dan berorientasi masa kini. Visi biasanya bersifat permanen. Ketika suatu organisasi, lembaga, atau instansi membuat visi, maka pantang bagi mereka untuk merubah visi tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kredibilitas dan konsistensi. Sedangkan misi biasanya
diubah ketika misi-misi tersebut dianggap gagal mewujudkan suatu misi. Itu. Terkait dengan analisis, yaitu saya mengambil dari MI terdekat dari rumah, yaitu MI Tahfidz Al-Quran Asy-Syuhudiyah, di mana visi dan misinya adalah yaitu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berwawasan Islam yang terpadu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadikan lulusan madrasah memiliki skill pengetahuan umum dan agama sehingga menjadi tauladan di masyarakat. Misinya terwujudnya lembaga pendidikan swasta yang bermutu yang berbasis tahfidz Al-Quran. Terwujudnya lulusan MI yang memiliki dasar iptek sesuai kebutuhan zaman. Terwujudnya lembaga pendidikan yang islami sesuai faham aswaja. Terwujudnya lembaga pendidikan yang terjangkau dan membanggakan bagi masyarakat luas. Terwujudnya siswa-siswi yang berprestasi di bidang agama dan umum. Jadi itu visi dan misi dari sebuah lembaga yang kami teliti terkait dengan ini suatu visi dan misi pada lembaga. Analisis saya terkait dengan visi dan misi tersebut tadi itu sudah sesuai dengan penerapan pada lembaga tersebut. Salah satunya yaitu terkait dengan penerapan tahfidz Al-Quran karena namanya tersebut berbasis tahfidz Al-Quran. Pertanyaan kelima terakhir, ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut. Karena meski jarang masuk belajar, lembaga tersebut tetap memberikan nilai yang bagus kepada para muridnya. Kalau kita menuju pada definisi sekolah yang bermutu, maka akan kita dapati bahwa salah satu poin pada lembaga itu bisa dikatakan bermutu jika pelanggan puas. Menurut Anda, apakah sekolah yang disebutkan tersebut sudah bisa dikatakan bermutu? Serta berikan alasannya. Terkait dengan pertanyaan nomor 5, sekolah dikatakan bermutu dan menyandang kriteria pendidikan bermutu jika mampu memberikan layanan sesuai dengan harapan pelanggan. Salah satunya yaitu siswa puas dengan pelayanan sekolah. Orang tua siswa puas dengan layanan terhadap anaknya. Pihak memakai atau penerima lulusan puas karena menerima lulusan dengan kualitas tinggi dan sesuai harapan. Guru dan karyawan puas dengan layanan sekolah. Dalam kasus tersebut memang betul dengan diberikannya nilai yang bagus bagi siswa yang jarang masuk membuat siswa puas. Akan tetapi dampak dari kebijakan tersebut akan bernilai buruk juga pada lembaga atau sekolah yang bersangkutan. Perlu diketahui makna pelanggan puas itu bukan hanya diukur dari nilai saja, kan tetapi lingkungan sekolah yang aman, nyaman, sarana prasarana yang memadai, guru-guru yang profesional dan lain semacamnya itu bisa menjadi sebab sekolah itu dikatakan bermutu atau pelanggan akan puas. Jadi menurut saya sekolah tersebut belum bisa dikatakan bermutu hanya dengan memberikan nilai yang bagus, apalagi siswa yang bersangkutan itu tidak pernah masuk atau jarang sekolah. Jadi sekolah dikatakan bermutu jika siswa merasa puas atas hasil yang diperoleh dan sekolah yang pelayanannya bagus sesuai dengan harapan pelanggan dan siswanya masuk dan beraktivitas seperti biasanya melaksanakan kegiatan belajar dan nilai yang diperolehnya sangat luar biasa. Baru itu dikatakan sekolah yang bermutu. Sekian dari saya terkait dengan pemaparan UAS yang diberikan oleh Bapak dosen Fikri Farihin MPDI. Cukup sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.